Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami, para penjaga garasi Venus. Saya penduduk Venus. Salam dari garasi Venus di Lumajang, Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat espresso. Nah, yang dipakai adalah Aeropress. Jadi yang disiapkan, apa aja yang disiapkan? Ya, biji kopi pakai Robusta single origin lereng Semeru dari Gujalit, kemudian Aeropressnya, kemudian grinder, manual grinder, timbangan digital, ada paper filter, ada gelas. Karena pakai Aeropress jadi pakai gelas yang tebal. Saya pakai gelasnya latte ya. Pertama, saya akan giling dulu biji kopinya. Saya pakai 20 gram. Nanti rasionya 1:3. Kebanyakan. Oke. Jadi 20 gram digiling pada ukuran gilingan atau grain size-nya paling lembut untuk ukuran manual grinder ini. Ini sendoknya udah bawaan dari Aeropress ya. Jadi Aeropress ini sudah ada alat pressernya, ada corong, ada pengaduk, terus ada paper filter satu pak itu isinya saya kurang tahu, mungkin 500-an kayaknya kalau dilihat dari tebalnya itu. Jadi jumlah bijinya itu 500-an. Saya nggak tahu pasti, harus ngukur ya, harus hitung itu kalau mengukur sih. Nah, ini alat terakhir, alat manual espresso maker terakhir yang saya punya. Kemarin kan saya sudah bikin espresso pakai yang paling legend, pakai ROK, kemudian yang kedua pakai Flare, yang ketiga pakai Moka Pot, yang keempat pakai Mini Express, yang kelima pakai Nanopresso, kemudian pakai yang semi elektrik itu produk dari Edolphi, kemudian terakhir pakai ini bukan ini, kalau ini manual grinder kan, pakai Aeropress. Saya belum pernah nyoba, jadi ini sudah pernah nyoba kemarin gagal, jadi ini dicoba lagi besok. Nanti kalau gagal juga besok dicoba lagi sampai berhasil ya. Memang ini relatif baru ya alat ini, maksudnya baru saya beli, jadi belum genap 2 bulan, baru 1,5 atau sekitar 7 minggu yang lalu gitu. Jadi belum genap 2 bulan ya. Jadi saya belum banyak mengenal karakternya. Kalau untuk bikin seduh untuk yang kopi biasa, bukan espresso, saya sudah beberapa kali nyoba yang pakai rasio 1:10 itu untuk yang rasa yang pekat, kemudian 1:15 untuk yang sedang, sama 1:20 untuk yang ringan. Itu saya sudah coba dan hasilnya memang lumayan bagus.
nggak salah kalau alat ini sering dipakai atau jadi apa namanya, alat utama untuk dilombakan. Jadi kan ada Aeropress Challenge, ada Aeropress Championship, ya Championship ya. Kemudian yang untuk lokal-lokalan juga banyak lomba-lomba yang berbasis pada penggunaan Aeropress ini. Nah, makanya patut dicoba. Saya akhirnya juga pengen beli, pengen merasakan gimana sih hasil kopi yang dihasilkan oleh alat ini gitu. Nah, itu udah habis, kita tengok airnya dulu. Airnya sudah mendidih lewat sedikit, jadi ini sudah 100 derajat lebih sedikit. Nah, kayaknya saya dinginkan. Maaf ya sambil kesana kemari karena memang belum punya tempat khusus untuk bikin eksperimen tentang kopi gitu. Ini 100 derajat lebih, jadi saya akan dinginkan sedikit. Ya idealnya pakainya ya jangan sampai 100. Nah bagaimana kalau nggak punya teko atau ketel yang ada termometernya? Nah itu teknik paling gampangnya ya di rebus biasa air sampai mendidih, kemudian ditunggu sampai 1 atau 2 menit. Itu suhunya menjadi 95-an gitu. Nah, suhu ideal untuk Aeropress ini itu ya sekitar itu 90 sampai 95. Kurang dikit nggak apa-apa, lebih dikit juga nggak masalah. Nah, ini saya mulai merakit Aeropressnya ya. Ini pakai paper filternya pakai banyakin. Biasanya kalau normalnya itu pakai 1. Nah kemarin saya pakai 1 kurang optimal, masih apa ya, kurang puas lah, jadi pakai 2. Memang di beberapa video juga direkomendasikan ya gak harus 1 tapi bisa lebih 1 nih. Karena ini saya mau pakai buat espresso, saya tambah jadi 3 lapis. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Mana kopinya? Nah ini, tuangkan bubuk kopinya 20 gram, baru ditera. Kemudian saya tuang air pertama sampai 40 gram untuk blooming. Kasih waktu sekitar 15 menit, 15 sampai 20 menit. Blooming ini untuk apa ya, rilis karbon yang terkandung di dalam kopinya. Stop, udah 16 menit, dan saya tambah menjadi sampai berapa, 60 karena bikin espresso rasio 1:3. Diaduk sekitar 10 detik lah ya. Nah, baru kemudian di ekstraksi selama sekitar 45 detik. Kalau bikin kopi biasa sih biasanya sampai hampir 2 menit gitu, sampai 90 sampai 90 detik sampai 120 detik gitu. Idealnya segituan. Tapi kalau ini pakai buat espresso kayaknya lebih
saya bikin lebih ringkas. Nah, oke, stop. Oke, sekarang kita pindahkan timbangan digitalnya. Setelah itu baru kita press. Mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Wah, ini lebih berat dari bikin kopi biasa karena ini pakai 3 lapis paper filternya. Coba kita lihat hasilnya. Voila. Kalau saya deketin, saya liatin ke kamera, ini sebenarnya hampir berhasil ya. Jadi ini sudah jadi espresso, tapi kekurangannya ya pasti ada kekurangan ya, yang harus dicoba lagi. Kekurangannya adalah kremanya nggak keluar, ya keluar tapi tipis banget. Kita rasakan ya, kalau rasanya sih rasa espresso, not bad tapi juga not good. Not good enough. Nah, jadi harus dicoba lagi, mungkin pakai nyamuk banyak sekali, sorry. Mungkin pakai bubuk kopi yang lebih halus. Ini tadi settingannya sudah paling halus. Oh enggak, ternyata enggak paling halus. Jadi kalau diputer mentok ini tadi balik 1,5 sampai 2 kali. Jadi bekas dipakai untuk seduh kopi yang lain. Jadi makanya bubuk kopinya tidak terlalu halus. Tapi sudah bisa dinikmati hasil espressonya. Namanya juga eksperimen ya. Jadi gagal sedikit itu tidak masalah gitu. Harus dicoba lagi. Nah, yang jelas sudah bisa dinikmati, sudah bisa buat bikin latte art. Nah, kalau mau dilanjutkan, sampai di sini ya sharing dari saya penggunaan Aeropress untuk bikin espresso. Saya akan menikmati hasilnya. Ini saya bikin videonya masih pagi ya, masih jam 7, belum jam 7 pagi. Masih lumayan dingin karena semalam hujan. Makanya saya pakai jaket, dan spesialnya saya pakai jaket dealer hadiah saat pembelian Suzuki Tornado zaman itu, Tornado GS. Jadi ini jaket ini umurnya sudah 25-an tahun, karena Tornado GS itu kan tahun antara 95 ya, 95 96 sampai 2002-an, 2003. Oke, terima kasih telah menyaksikan video sharing dari saya. Boleh dikomentari atau dikoreksi kalau misalkan teknik saya kurang benar atau ada saran lain itu untuk pembelajaran saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam dari Garasi Venus di Lumajang. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.